Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pengajaran dan pendidikan jarak jauh yang relevan untuk siswa SMK di keadaan pandemi. Di sini kami beranggotakan saya sendiri sebagai Aditya Rizal Fathan, lalu ada Amalia, Dwiki Zulfansyah, dan Tarisha Agefriliana. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang pertama. Di sini di pendahuluan mengenai pengajaran dan pendidikan jarak jauh atau PJJ pada pandemi COVID-19 pada awal Maret 2019 berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Maka dari itu untuk menghambat penyebaran virus, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang mengharuskan peserta didik semua jenjang baik PAUD hingga perguruan tinggi untuk belajar dari rumah secara daring. Mulai dari saat itu, pembelajaran langsung atau luring berubah menjadi electronic learning atau e-learning yang dilaksanakan secara online. Maka dari itu, saat ini pendidikan dapat memberikan pengajaran dimanapun dan juga kapanpun dengan sebuah teknologi pembelajaran atau electronic learning menurut Maudiarty tahun 2018. Dengan menggunakan electronic learning, pembelajaran akan lebih praktis atau dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Pendidikan dapat membuat siswa tertarik dengan materi pembelajaran yang variatif sesuai dengan model dan strategi pembelajaran yang dipilih. Lalu ada media pembelajarannya yang semakin unik. Lalu yang terakhir ada membuat siswa terbiasa dengan perkembangan teknologi. Hal itu sesuai dengan karakteristik generasi Z yang melek akan teknologi. Selanjutnya, menurut Hillary Peraton tahun 1988, pendidikan jarak jauh adalah proses pendidikan di mana proporsi pengajaran yang signifikan dilakukan oleh seorang pengajar yang terpisah oleh ruang atau waktu dari pelajar. Karakteristik e-learning tersendiri menurut Rusman dan kawan-kawan tahun 2011 yaitu 1. Interaktivitas, yaitu harus memfasilitasi jalur komunikasi baik secara real time atau sinkronus seperti chatting dan messenger maupun tidak real time atau asinkronus seperti forum dan mailing list. Yang kedua ada independensi atau kemandirian. Kemandirian yang dimaksud dalam pembelajaran yaitu tanpa disuruh atau mengingatkan peserta didik, misalnya dalam mengerjakan tugas. Ketersediaan bahan belajar, waktu dan akses yang dapat fleksibel memungkinkan peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga ada accessibility atau aksesibilitas, yaitu sumber-sumber belajar dan informasi akademik harus lebih mudah diakses dan tersebar luas. Dan yang terakhir ada Erikman atau pengayaan. Kegiatan pembelajaran serta presentasi bahan pembelajaran disajikan dengan cara yang lebih variatif dan interaktif. E-learning merupakan sebuah inovasi teknologi yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi dari guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengatasi keterbatasan waktu dan ruang antara guru dan peserta didik dan tenaga pengajar, mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas peserta didik dan berkomunikasi baik sesama peserta didik dengan pengajar ataupun kelompok lain di luar intuisi sekolah, misalnya melalui chatting, website, dan email.
Berikutnya, dengan e-learning, siswa dapat mempelajari materi bahan ajar yang dapat divisualisasikan dalam berbagai format atau bentuk yang lebih dinamis dan interaktif. Atau siswa akan bermotivasi untuk lebih baik jauh dalam proses pembelajaran tersebut, menurut Perman dan Sudaryati 2013. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMK yaitu: pertama, terdapat faktor fasilitas atau sarana komunikasi. Yang kedua, kualitas materi ajar dan konsep cara pembelajaran. Ketiga, kompetensi pengajar. Yang keempat, motivasi peserta didik. Yang kelima, metode pedagogi. Yang keenam, interaksi yang dipromodir. Bahan ataupun mode pelajaran dapat disajikan lewat media tersebut, serta hendak dinilai atau dievaluasi oleh guru. Konten media tersebut yang bersifat nature center atau instruksional harus bersifat prosedur dan deduktif serta defleksionis. Dengan melakukan pembelajaran secara daring, para pendidik harus memperhatikan beberapa aspek seperti meningkatkan kadar interaksi antara pendidik dan peserta didik. Hal tersebut juga membuat siswa untuk berlatih berbagai cara merespon. Selanjutnya adalah memberikan kemudahan dan dalam mengakses materi dan juga media pembelajaran. Maka dari itu, pendidik juga dapat menyediakan sebuah akses atau perpustakaan digital, sehingga peserta didik dapat mengakses berbagai cara buku dengan lebih ekonomis. Berikutnya, Berikutnya, dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis teknologi ini tentu saja ada dampak positif dan negatif atau permasalahan yang terjadi. Permasalahan utamanya biasanya seperti tidak tersedia sarana dan prasarana, lalu masalah teknis seperti kurang mendukungnya akses penunjang, kemudian keterbatasan guru ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan ada anggapan bahwa guru merupakan salah satu sumber belajar sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Lalu juga ada jumlah rombongan belajar dalam satu kelas tidak terpenuhi sehingga menjadi kendala dalam melakukan penilaian secara menyeluruh. Lalu juga rendahnya motivasi. Dan yang terakhir perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui pengaruh metode belajar. Dan dampak positif dari pembelajaran jarak jauh yaitu yang pertama, pembelajaran daring lebih praktis, dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Dan juga materi dapat diakses dengan mudah, praktek juga dapat dilakukan dari rumah, dan informasi mencakup lebih luas untuk siswa dapat mengeksplor lebih jauh. Dan dapat lebih mandiri dan modul ajar lebih tersusun dan dapat disimpan dengan mudah. Tugas jadi memiliki tenggat yang jelas. Dan yang terakhir, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Kesimpulannya, e-learning merupakan sebuah inovasi teknologi yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, di mana proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi dari guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas lain seperti mengatasi keterbatasan waktu dan ruang antara peserta didik dan tenaga pengajar, mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, meningkatkan kuantitas peserta didik, dapat berkomunikasi baik sesama peserta didik dan dengan pengajar, ataupun kelompok lain di luar institusi sekolah, misalnya melalui web, chatting, dan email.
E-learning ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola pembelajaran mulai dari pemberian materi, pengumpulan tugas, dan melihat nilai. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau belajar secara daring ini, proses pembelajaran lebih praktis dan santai. Penyampaian informasi lebih cepat dan dapat menjangkau luas baik siswa, mahasiswa, serta pengajar. Tetapi meski dengan adaptasi baru pembelajaran berbasis teknologi ini memiliki banyak dampak positif terhadap pembelajaran, tentu saja metode e-learning atau pembelajaran jarak jauh ini terdapat faktor-faktor permasalahan yang terjadi. Permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh biasanya seperti kendala jaringan, kurang mendukungnya fasilitas para peserta didik maupun pendidik, keterbatasan pendidik melaksanakan pembelajaran secara daring, dan masalah teknis lainnya. Maka perlunya adaptasi dengan teknologi terkini agar dapat menciptakan model atau proses pembelajaran yang tepat, yang tetap berjalan dengan baik dalam pengajaran. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.